Wah, di langit yang mendung-mendung hujan gerimis, saya mau review Hyundai H1 Royal. Yang ini sudah next gen ya, Royal VGT, yang sudah generasi Hyundai Next Generation Royal 2015. Kalau Royal nih bedanya dia sudah DRL ya, ada DRL nya. Bumpernya udah ada perubahan bentuknya, lekuknya, dan grillnya udah lebih manis modelnya. Grillnya seperti ini, lihat, grillnya mantep bener. Dia perubahannya ya lumayan banyak ya. Kalau Royal VGT ini yang next gen ya, ini VGT ya, ini VGT nya. Ini velgnya udah berubah juga, velgnya udah model seperti ini. Kalau yang sebelumnya masih seperti jari-jari. Ini udah full body kit, ini body kitnya manis banget. Body kitnya ada seperti wings ya, side skirtnya ya, body kit. Ini kaca filmnya sudah diganti dengan V-Cool. Untuk versi sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, ini H1 ini untuk pintu tengah kacanya belum bisa dibuka atau apa, tapi sekarang udah bisa buka seperti ini. Tapi modelnya sliding. Di slidingnya lumayan lah buat jajan atau buat menghirup udara segar. Kalau ke taman safari kita bisa kasih makan jerapah ya. Nah, ini belakangnya. Wah, makin besar hujannya nih. Nggak apa-apa dah, kita review hujan-hujan. Belakang nggak banyak perubahan, masih seperti ini. Ini Royal, emblemnya H1. Ini CRDI. Ini kameranya ya, bawaannya ya. Untuk belakangnya tidak ada perubahan. Body kitnya pun sama. Ini sampingnya. Oke, ini hujan-hujan kita review H1 Royal versi tertinggi ya, H1 Royal VGT CRDI. VGT ini ventilated geometry turbo, jadi teknologinya udah teknologi turbo terbaru. Dia kalau mesin on, turbonya udah ikut on, siap ngacir ya. Ini luarnya. Nah, ini spionnya dia udah auto folding ya, lipat tutup otomatis. Sebelumnya belum ada. Mesinnya pun suaranya halus. Nah, ini kita buka ya. Versi Royal 2015 next gen ini, pintu yang otomatisnya masih sebelah kiri ya. Kita buka. Masih sebelah kiri ya, kita buka. Nah, ini pintunya sudah elektrik ya. Sudah otomatis tapi sebelah kiri. Versi Royal yang kita tahu, dia joknya sudah pilot seat ya. Ini lega banget. Ini ruangan kabinnya, saya masuk dalam. Ini joknya sudah pilot seat dan lengkap dengan elektrik. Cuman sayangnya kekurangannya, untuk kita merubah naikin kaki footrest ini, untuk mundur majuin ini, turun naik, dia ikut mesin ACC on. Jadi harus mesinnya on atau listriknya on, baru dia bisa dimainin, dirubah-rubah setelan jok pilot seatnya. Nah, ini ya, untuk pilot seatnya cukup oke. Dibalur dengan kulit. Nah, sudah membuat kita nyaman duduknya. Ini kita, nah ini ya, ini sandaran kaki, ini turun naiknya ya. Ini saya naikin lagi. Untuk interior nggak banyak perubahan untuk versi Royal. Untuk khususnya seperti AC ini tidak ada perubahan ya. H1 baik Royal diesel maupun Royal bensin semua sama. AC plafon ini ductingnya ada 6 buah, di samping kiri 3, di samping kanan 3 ya. Untuk lampunya pun interior sama. Untuk setelan AC nya pun sama. Ini TV nya ya, ini bawaan dari tipe Royal. TV nya by Hyundai OM. Ini nyala ya, masih TV. Oke, saya tutup yang ini. Saya tutup pintu ini elektrik. Jadi yang elektrik hanya sebelah untuk generasi next gen 2015. Untuk 2017 ke atas, pintunya sudah kiri kanan elektrik doornya ya, sudah penyempurnaan lagi. Ini versi ini jok ketiga, baris ketiganya ya. Cukup nyaman didudukinnya. Untuk ruangan belakang pun ini bisa mundur maju. Tinggal kita maunya segimana. Ini bisa mundur sekali. Dan ininya bisa naik seperti bangku bioskop ya. Nah, ini bisa naik seperti bangku bioskop. Jadi kalau kita mode naik seperti ini,
Bodi naik seperti ini bisa untuk supaya space lebih lega lagi dimajuin buat misalnya bawa barang atau apapun. Ini kita turunin lagi. Nah, ini biasa ya. Ini standar, ini untuk tempat minum apa untuk kenyamanan. Kita coba duduk di belakang ya. Wah, cukup lega. Saya tes ya, ini kaki. Space-nya masih cukup lega. Memang Hyundai H1 ini dengan panjang 5 meter lebih, 5,1 cukup untuk membuat kita semakin nyaman di dalam kabin mobil. Ini kaca belakangnya cukup luas. Itu ada anak saya lagi main ayunan. H1 ini sebenarnya mobil favorit untuk anak-anak ya, family car banget. Untuk yang mencari lega, cari nyaman, cari space yang enak, ya nggak salah beli H1. Cuma kalau untuk fitur option memang sangat standar sekali. Kenapa standar? Karena belum ada sunroof seperti Alphard, belum ada moonroof, belum premium sound. Tapi untuk fitur Royal ini cukup oke kalau menurut saya. Oke, saya lanjut lagi ya. Ini untuk space di tengah nih. Ini space kaki di tengah, ini space pilot seat nih, kaki kita bisa sender. Lumayan deh. Saya coba ya. Ini kita naikin. Ini panel wood. Sama versi sebelumnya, tahun sebelumnya udah ada panel wood. Nah, ini buka kacanya yang saya bilang tadi. Pencet. Nah, ini geser. Lumayan bisa bisa dada-dada ya kita ya. Kalau ke Taman Safari kita bisa kasih makan jerapah ya. Jadi memang modelnya seperti ini. Versi sebelumnya, tahun sebelumnya ini nggak ada kaca untuk kita bisa buka-buka seperti ini. Nah, ini space-nya. Dan kita bisa sampai tidur sekali, rebahannya sampai rebahan sekali. Jauh sekali ini, sampai bisa tidur posisinya. Oke, setelah ini saya lanjut ke bagian depan. Bagian depan ya, sebelumnya ini meja. Ini bisa jadi meja, bisa jadi untuk taruh botol minum lah, ini untuk taruh handphone dan pernak-pernik lainnya. Dan bisa juga kita buat menjadi kursi. Nah, kalau jadi kursi seperti ini. Ini jadi kursi, jadi di depan bisa bertiga. Jadi ada ibu, ada anak. Jadi bisa bertiga ya, atau misalnya anak-anak kecil bisa 2 atau 3 orang di depan, seru. Jadinya bisa rame-rame dengan kita yang mengemudikan misalnya tanpa sopir. Nah, ini setirnya sudah panel audio on steering ya. Ini menu volume, ini menu mode, mute, ini untuk pindah channel. Ini auto retract-nya ya. Kita pencet. Oke, versi sebelumnya belum ada ini ya, belum ada lipat tutup otomatis, hanya electric mirror saja. Nah, ini untuk panel kayunya. Ini saya tutup lagi ya mejanya. Oke. Nah, ini saya pindah ke sini. Nah, ini untuk transmisi otomatiknya khusus untuk versi diesel ini sudah triptonic. Jadi kalau kita mau akselerasi lebih lagi atau kita lagi di jalan pegunungan, enaknya kita gunakan triptonic ya. Jadi sudah menggunakan triptonic. Kalau versi bensinnya belum ada triptonic. Dan konon versi diesel ini sangat banyak dicari orang karena tenaganya yang mantap, powernya, akselerasinya, serta konsumsi BBM sangat-sangat hemat sekali. Yang spesial dari Hyundai sama dengan versi-versi XG tahun-tahun di bawahnya, tetap ini assistant mirrornya anti beam. Jadi kita di tol kita suka ada yang beam yang bikin silau kita, mengganggu penglihatan kita, ini aman dengan mode ini ya. Jadi ini untuk sini interior hampir mirip-mirip lah. Jadi versi setirnya pun seperti ini sudah motifnya. Oke. Ini udah SRS airbagnya hanya 2 di dashboard kiri dan di setir. Ini dashboard standar sama dengan tipe-tipe tahun-tahun awal sebelumnya, sama masih. Panel kayu. Oke, hanya ini ada perubahan bentuk joknya ya. Ini bentuk joknya, kepalanya, headrestnya sudah seperti ini. Kalau versi next gen dengan lipatan-lipatan yang bikin menambah kesan mewah. Ya, ini ada lipatannya. Nah, ini next gen. Ini next generation versi yang pertama setelah
2015 ini versi yang pertama. Apa bedanya sama next generation yang versi 2015 akhir? Bedanya nggak banyak, hanya di tatakan kepala. Tatakan kepalanya kalau yang 2015 akhir sudah ada seperti kupingnya ya, kuping menambah kesempurnaan, sama baris ketiga pun ada kupingnya. Jadi sudah next generation seperti ini, tapi untuk yang akhirnya ada penyempurnaan di tatakan kepala, jadi ada kupingnya, jadi menambah kesan nyaman dan mewah. Lalu 2017 baru pintunya elektrik kiri kanan. Oke, setelah itu 2018 mengalami perubahan total, facelift. Mukanya sudah facelift ya. Jadi demikian review saya. Semoga ini menjadi bermanfaat kalau mencari Hyundai. Mobil seperti ini 2015 CRDI VGT tipe Royal saya jual hanya seharga 260 juta saja. Dan ini kabar sayangnya ini sudah laku terjual. Ini saya post hari ini di tanggal 18 Agustus 2020. Habis ini mobilnya diambil sama yang beli karena sudah sold. Terima kasih. Jangan lupa untuk tonton channel YouTube saya. Saya akan mereview mobil-mobil, khususnya mobil-mobil keluarga ya, Alphard, H1 dan lain-lain. Ketika ini semoga menjadi referensi untuk Anda yang mencari mobil-mobil second berkualitas. Kalau ingin tanya-tanya atau apapun silahkan DM saya atau chat di kolom komen, nanti saya akan balas. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like channel saya supaya semakin semangat lagi mereview mobil-mobil. Terima kasih. Oke, saya mau turun ya. Kita udah selesai nih. Nah, ini anak saya mendampingi selalu, dia masih kecil udah hobi mobil ya. Ya, demikian review saya. Semoga bermanfaat ya. Ini saya bye-bye Hyundai. Baik-baik sama juragan yang baru. Dah. Terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube saya. Maafkan kalau saya upload video tanpa edit. Saya langsung pure, natural, tanpa edit-edit seperti ini. Yang saya mau bagikan ada nilainya, reviewnya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk kalian semua. Oke.